Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kevin Revinaldi Berlin, NIM 11181042, akan membawakan materi pada minggu ke-10, yaitu penanganan kesalahan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk memahami sintaks-sintaks penanganan kesalahan seperti try, accept, assert, dan raise. Kemudian mampu menangani kesalahan yang muncul selama program berjalan yang memungkinkan dapat mengganggu pengguna. Bab pertama, raise dan assert. Pada dasarnya, Python akan langsung menghentikan program ketika ditemukan kesalahan atau error. Terdapat dua jenis kesalahan secara umum. Yang pertama adalah kesalahan sintaksis, dan kemudian yang kedua adalah kesalahan eksepsi. Nah, dengan menggunakan sintak raise dan assert, kita dapat mengangkat kesalahan pada program agar pesan kesalahan lebih informatif bagi programmer. Untuk lebih jelasnya, mari kita membahas contoh satu. Pada contoh yang pertama, terdapat fungsi harga diskon dengan parameter harga asal dan diskon. Di bawahnya terdapat assertion diskon dengan kondisi kurang dari sama dengan 100 dan lebih dari 0. Jika tidak, program akan berhenti dan mengangkat kesalahan berupa string di sampingnya. Sebelum itu, variabel harga dan diskon juga memiliki assertion yang berupa kondisi harga dan diskon harus berupa angka. Di sini saya akan mencoba merunning programnya. Saya akan memasukkan harga 10.000 dan diskon 12%. Program akan berjalan seperti biasa tanpa adanya kesalahan. Saya akan mencoba merunning kembali dengan melakukan kesalahan dengan sengaja. Saya akan memasukkan 10k. Program akan secara otomatis mengangkat kesalahan. Harga yang dimasukkan harus berupa angka. Pada contoh 2 terdapat fungsi hapus produk dengan parameter akses dan produk. Di dalamnya terdapat dua kondisi. Yang pertama, jika akses tidak sama dengan admin maka akan mengangkat kesalahan seperti berikut. Yang kedua, jika produk tidak ada di dalam list yang ini, maka akan mengangkat kesalahan produk tidak ada. Jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, maka produk berhasil dihapus. Saya akan mencoba contoh yang pertama dengan akses pengunjung dan produk berupa baju. Kesalahan yang diangkat adalah Anda harus mempunyai akses sebagai admin. Nah, jadi di sini jelas ya, pengunjung tidak sama dengan admin. Jadi itu kesalahan yang diangkat. Kemudian yang kedua, akses admin dan produk adalah komputer. Maka akan mengangkat kesalahan bahwa produk tidak ada. Di sini karena komputer tidak ada di dalam list yang di atas ini. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan mengangkat running dengan admin dan produk sebagai jam. Produk berhasil dihapus. Sebab yang kedua adalah try, accept, dan finally. Pada blok try dan accept, kita dapat menangani suatu kesalahan yang diangkat oleh sebuah program. Sebagai contoh, jika sebuah blok try terdapat suatu kesalahan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut dan dapat menyebabkan program berhenti, maka kesalahan tersebut dapat kita tangkap menggunakan blok accept dan diantisipasi berdasarkan fungsi dan pernyataan yang lain yang terdapat pada blok tersebut. Adapun aturan menggunakan blok try accept adalah sebagai berikut. Dalam blok try akan dibuat pernyataan di sini. Dan jika terdapat kesalahan, maka blok exception akan menangkap kesalahan tersebut. Di sini dapat digunakan lebih dari satu exception. Kemudian blok else, jika tidak terdapat exception, maka blok else ini akan dieksekusi. Dan yang terakhir adalah finally, ada atau tidaknya exception, blok finally akan tetap dijalankan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh 3. Pada contoh 3, terdapat fungsi yaitu hapus yang berisi list dan data. Di dalamnya terdapat blok try accept,
di mana block try berisi list.remove data, dan jika berhasil maka akan print data berhasil dihapus. Kemudian ada exception dan finally. Jika data tidak ditemukan pada list A, maka akan melanjutkan ke exception berikutnya, kemudian ke finally. Di sini langsung saja kita coba contoh pertama, yaitu hapus A dengan data kucing. Nah, di sini akan diangkat kesalahan data tidak ditemukan. Normalnya, program akan berhenti jika sebuah data tidak ditemukan di dalam list. Kita lanjut ke yang kedua, mengeluarkan pisang dari list A. Di sini pisang ada ya di list A. Dapat dilihat pisang berhasil dihapus. Jadi karena block try itu berhasil dihapus, jadi exception itu tidak perlu dijalankan. Maka langsung ke finally, program selesai, dan saya print list A berupa apel, jeruk, dan nanas. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada penyampaian yang kurang jelas atau ingin menyampaikan pertanyaan, dapat menghubungi saya via WhatsApp di 0821 5553 4039. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton.